Sebelum dimulai, saya ingatkan, konten ini bertujuan untuk memberikan edukasi atau pemahaman tentang seks yang ditujukan bagi seseorang yang benar-benar sudah siap secara fisik, mental, ataupun pemikiran yang terbuka. Jadi kalau kalian memang belum siap, silahkan skip video ini dan kembalilah ketika memang sudah siap. Semua keputusan ada di tangan kalian. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat dianggap tabu bagi masyarakat kita, yaitu tentang pornografi. Kenapa membahas ini? Akhir-akhir ini kita sering dihebohkan dengan banyaknya pemberitaan tentang remaja yang melangsungkan pernikahan pada usia dini. Hal ini paling banyak disebabkan karena mereka terlalu kebablasan dalam berpacaran, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan hamil duluan. Hal ini tentu disebabkan karena pergaulan yang salah atau bahkan tontonan yang salah. Saya menyadari bahwa pada pembahasan kali ini pasti ada pro dan kontra yang bermunculan. Mungkin ada yang menganggap ini terlalu jijik, terlalu vulgar atau apapun. Tapi tentu juga ada yang suka pembahasan ini bagi sebagian masyarakat. Karena ya di beberapa masyarakat yang pernah saya temui, setiap obrolan apapun selalu terselipkan humor yang menjurus ke arah pornografi. Bukankah begitu? Nah, saya tidak membahas tentang humor itu, tapi saya berusaha membahas pembodohan yang ada di dalam industri pornografi yang bisa merusak pemikiran orang yang awam. Seperti kita ketahui, industri pornografi ini setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahunnya menghasilkan ratusan bahkan ribuan film dengan genre yang bermacam-macam. Mulai dari yang biasa-biasa saja sampai dengan genre dengan permainan yang ekstrim. Bahkan menurut data, di tahun 2019, semua genre itu menghasilkan 4 juta lebih film porno. Belum lagi ditambah dengan video-video baru yang diupdate setiap harinya di semua situs pornografi di seluruh dunia. Setiap harinya, situs-situs porno ini dikunjungi sekitar 115 juta kali per hari. Berarti secara tidak langsung, kita bisa menonton film porno ini seumur hidup setiap harinya. Apa ini tidak gila? Dari beberapa sumber, pengunjung situs porno adalah 32% didominasi masyarakat dengan usia 25-34 tahun dan 29% didominasi masyarakat dengan usia 18-24 tahun. Sisanya ya usia yang sudah tua, anak-anak atau bahkan yang tidak terdeteksi. Tentunya dengan penonton sebanyak ini, pasti industri pornografi mendapatkan uang yang sangat besar. Seperti kita ketahui bersama, film seperti ini bisa merusak cara berpikir kita apabila kita tidak mempunyai dasar pemikiran terbuka yang kuat. Apalagi jika kita terlalu terobsesi dengan film semacam ini. Film porno bisa menyebabkan ketergantungan, cara berpikir yang salah, dan cara pandang yang salah dari kita terhadap seks, atau bahasa kasarnya adalah kita bisa menjadi bodoh ketika kita tidak bisa mengendalikan diri ketika menonton film porno. Pengembang industri porno meraup keuntungan yang sangat besar dari kebodohan penontonnya, yang salah satu penontonnya tentu adalah kita. Kita yang telah mudah dibodohi dan ditipu oleh film-film seperti ini. Saya akan memaparkan beberapa pembodohan yang dihadirkan pada film pornografi. Yang mungkin dari beberapa pembodohan ini, ada masyarakat yang terpengaruh untuk melakukannya. Makanya saya berusaha menyadarkan masyarakat seperti ini. Yang pertama adalah manipulasi. Seringkali kita menjumpai film porno yang menceritakan adegan pemerkosaan atau hubungan seks di tempat umum. Apakah iya benar seperti itu? Sadarlah bahwa itu hanyalah manipulasi dan semua yang ada di situ merupakan settingan yang seolah-olah dibuat seperti kejadian asli. Jadi, jangan sampai kalian terobsesi atau sampai terpengaruh untuk melakukan hal yang sama di tempat umum, karena itu merupakan kejahatan seksual. Pada faktanya, suasana yang mereka buat juga sama seperti dalam pembuatan film-film biasa pada umumnya. Mereka juga memakai figuran yang berperan seperti orang awam, karena secara logika, jika memang benar terdapat pemerkosaan atau hubungan seks di tempat umum, tentu akan dikenai hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Semua yang dibuat dan dipertontonkan adalah sebuah rekayasa untuk menarik fantasi penonton. Kita jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal seperti ini, karena jika kita tidak berpikir secara logis dan terbuka,
Hal ini tentu akan mudah sekali ditiru oleh kita sebagai orang awam. Tidak bisa dibayangkan kan, bagaimana kalau banyak orang awam yang melakukan kejahatan seksual di tempat umum. Karena itu, jangan mudah percaya pada suatu film, apalagi film porno. Pembodohan selanjutnya adalah gairah palsu. Berdasarkan penelitian, sebenarnya dalam bercinta, tentu manusia tidak berisik atau berteriak-teriak seperti di film-film porno, apalagi film porno Jepang. Iya dong, masa iya orang bercinta teriak-teriak? Jatuhnya malah kayak orang kesurupan kan? Namun, akan terlihat aneh jika melihat film porno tanpa suara apapun. Oleh sebab itu, untuk merangsang otak para penontonnya, maka pemeran pun dibuat seolah-olah mengalami gairah yang luar biasa, sehingga mereka mengeluarkan suara-suara yang bisa menggugah hasrat para penontonnya. Rekayasa ini digunakan agar film tersebut menarik perhatian para penggemarnya. Walaupun terkadang agak berlebihan dalam berteriak, namun ada saja manusia di bumi ini yang menyukainya. Nah, pertanyaannya, kenapa masih ada yang menyukainya? Hal seperti ini juga bisa mempengaruhi kita ketika kita tidak mempunyai landasan wawasan yang kuat. Kita akan mudah terpengaruh pada tontonan pembodohan seperti ini. Pembodohan berikutnya adalah tahan bercinta selama berjam-jam. Di film porno, pemain yang dibuat menjadi pemeran utama. Dalam sebuah adegan digambarkan seorang pemain yang mampu bertahan dalam bercinta dengan waktu yang tidak masuk akal. Namun, sebenarnya hal tersebut tidaklah benar. Faktanya, adegan tersebut juga disyuting per frame, yang kemudian digabung seolah-olah pemeran utama terlihat sangat kuat. Semua film dibuat dengan menggunakan teknik yang sama pada pembuatan film biasa. Dan percayalah bahwa apa yang tersaji dalam bentuk video itu sudah diedit sedemikian rupa. Kalau kalian ingin tahu durasi sebenarnya dalam bercinta, sudah banyak sekali pakar atau dokter-dokter ahli yang telah menjelaskannya. Jadi jangan pernah menyamakan suatu video dengan kenyataan, itu semua hanya akan merusak hidup kalian. Pornografi sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di semua kejadian banyak sekali yang selalu menyelipkan sentilan-sentilan yang berbau pornografi. Kita ambil contoh dari masyarakat kita. Setiap obrolan, setiap pertemuan, pasti ada hal-hal yang menyentil ke arah pornografi, iya apa tidak? Bahkan dalam sebuah game pun, banyak sekali karakter yang memang dibuat seakan-akan menampilkan asetnya, hanya untuk menarik para pemainnya. Ini membuktikan bahwa pornografi secara tidak langsung sebenarnya sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam semua sektor. Pada dasarnya manusia diciptakan dengan insting untuk berkembang, salah satunya dengan seks. Oleh sebab itu, hal ini menjadi ladang yang luas bagi para otak-otak kotor untuk terus mendulang cuan dari kebodohan manusia yang tidak bisa mengendalikan instingnya. Manusia lebih menyukai suatu tampilan visual yang berbentuk dibandingkan dengan suatu tulisan. Itulah kenapa tontonan-tontonan yang menampilkan pornografi lebih disukai masyarakat. Diakui ataupun tidak, kita lebih menyukai tontonan yang menampilkan belahan dada, keseksian, dan visual-visual lainnya dibandingkan dengan tontonan edukasi, membaca, atau materi lainnya. Itulah kenapa tontonan yang berbau pornografi selalu mendapatkan tayangan lebih banyak dibandingkan dengan tontonan pendidikan. Nah, mulai kali ini, dengan kita sudah mengetahui sedikit kenyataan dari industri pornografi, harapan saya adalah supaya masyarakat kita bisa lebih berpikir secara jernih, bisa mengontrol dirinya untuk tidak terpengaruh pada apa yang telah ditonton. Generasi penerus adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika kita tidak bisa memberikan pendidikan yang baik pada generasi penerus, maka tentu kekacauan di masa depan adalah sebagian dari kesalahan kita pada saat ini. Maka dari itu, mari kita mulai dari memperbaiki diri sendiri, kemudian kita bisa memberikan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung channel ini supaya bisa terus memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Masukan, saran, serta kritik yang membangun akan sangat membantu sekali bagi saya dalam mengembangkan channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.